Bangun, bangkit, dan berjalanlah. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Di sini kita lihat saudara bahwa ada satu tempat di mana ketika Tuhan bekerja, maka kita harus merespon dengan cepat. Saya berdoa tempat itu adalah gereja kita ini. Dan dikatakan saudara, jika kita merespon dengan cepat, apapun permasalahan kita, apapun penyakit kita, ada kesembuhan bagi kita, ada perubahan hidup bagi kita. Tuhan tidak melihat pada permasalahan kita, Tuhan melihat pada respon hati kita. Tuhan tidak melihat pada besarnya persoalan kita, Tuhan melihat kepada respon iman kita. Hari ini saya berdoa, saudara dan saya memiliki respon hati, respon iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, apapun mungkin sakit penyakit kita, semuanya itu dapat diatasi oleh kuasa Tuhan yang menggetarkan kehidupan kita, yang menggoncangkan semua kehidupan kita. Saya berdoa hari ini kuasa Tuhan menjamah saudara-saudari semuanya. Mari merespon kepada firman Tuhan. Mari merespon kepada apa maksud dan kehendak Tuhan. Mari merespon di dalam hidup kita. Jangan tinggal diam saja, tetapi mari kita respon. Yang merespon kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan dari Yohanes pasal 5 ayat 5, dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini bukan satu penyakit yang sebentar saja saudara, tapi ini adalah penyakit yang cukup lama, 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus melihat penderitaan kita dan dia tahu sudah cukup lama kita ada dalam keadaan yang menderita. Sudah cukup lama kita ada dalam keadaan yang tertekan. Yesus tahu. Yesus bukannya tidak tahu, tetapi saudara lihat kembali di dalam Alkitab ini, dikatakan Yesus datang khusus kepada orang itu untuk membawakan jalan keluar kepadanya. Tuhan Yesus datang dan menawarkan kuasanya. Tuhan Yesus datang dan menawarkan kesembuhan kepadanya. Tuhan Yesus datang dan menawarkan mukjizat kepadanya. Saya berdoa di dalam hati saudara-saudara tahu betul bahwa Yesus mengerti apa yang kita hadapi. Yesus tahu sudah berapa lama kita ada dalam kekurangan. Yesus tahu sudah berapa lama kita dipermainkan oleh iblis. Yesus tahu sudah berapa lama kita menderita. Dan Yesus datang. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya Yesus datang saat ini kepada saudara. Yesus datang untuk membawakan jalan keluar daripada permasalahan saudara. Jalan keluar daripada permasalahan ekonomi saudara. Jalan keluar daripada permasalahan hati saudara. Jalan keluar daripada permasalahan pikiran saudara. Yesus datang menawarkan mukjizatnya bagi kita semuanya. Saya berdoa, terimalah mukjizat Tuhan, terimalah jamahan Tuhan, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Yang menerimanya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada orang ini. Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Tetapi yang mengherankan, jawab orang itu pada ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, bukan dia berkata mau Tuhan, tidak mau Tuhan. Bukan dia berkata terima kasih saya sudah lama menantikannya karena dia sudah 38 tahun sakit. Tapi jawabnya Tuhan. Ini artinya ini orang tahu siapa yang di hadapannya. Dia tahu orang ini adalah Tuhan Yesus. Dia sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah pernah melihat dan sudah pernah tahu apa yang dikerjakan Yesus. Dan dia menjawab bukan Tuhan, yang menjawab Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Nah, saudara, dia mempersalahkan orang lain. Dia mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengungkapkan iri hatinya. Dia mengungkapkan kelemahannya, ketidaksanggupannya. Dia mengungkapkan persoalannya. Dia mengungkapkan segala sesuatu kecuali jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus masih bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah jawaban kita mengungkapkan segala sesuatu, mengungkapkan kekesalan hati kita, mengungkapkan amarah diri kita, mengungkapkan dendam kita, dan kita tidak memberikan jawaban yang memuaskan hati Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus tetap memiliki kasih. Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang berikutnya kepada orang itu. Ayat 8, Yesus tidak meladeni apa yang dikatakan orang itu, tetapi Yesus kembali berfirman kepadanya. Dia berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, berdiri dan berjalan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Dan Alkitab berkata ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Tuhan Yesus tidak peduli kepada peraturan-peraturan manusia. Tuhan Yesus tidak peduli kepada semua apapun yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat menahan kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, peraturan-peraturan manusia, tidak dapat menahan perbuatan Tuhan. Tuhan mau berbuat kepada saudara. Tuhan mau menyatakan mukjizatnya kepada saudara. Hari ini saya berdoa, terimalah mukjizat Tuhan yang tidak terbatas itu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini kita melihat ada firman Tuhan yang sudah diberikan kepada orang itu. Dan firman Tuhan ini begitu luar biasa. Firman Tuhan ini berkata, maukah engkau sembuh? Jika pada hari ini Tuhan bertanya kepada saya, maukah engkau dimuliakan? Maukah engkau bebas dari persoalanmu? Maukah engkau diberkati secara luar biasa? Saya tidak akan berpikir dua kali. Saya akan menjawab, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, terima kasih, aku sungguh lama menantikan ini. Ya Tuhan, terima kasih, ini jawaban atas doa-doaku. Ya Tuhan, terima kasih, ini kerinduan hatiku. Tetapi orang ini tidak memiliki jawaban demikian. Firman Tuhan sudah datang kepada orang ini. Dan tahukah saudara, firman Tuhan juga datang kepada saudara-saudara dan saya. Firman Tuhan datang kepada kita. Dan firman Tuhan bertanya, maukah engkau bebas daripada segala ikatanmu? Maukah engkau sembuh daripada segala penyakitmu? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau lepas daripada segala kekurangan-kekurangan hidupmu? Maukah engkau diangkat tinggi dan dimuliakan? Maukah engkau mengalami mukjizat Tuhan? Dan marilah kita menjawab Tuhan dengan benar. Jangan salah menjawab. Karena ketika kita menjawab Tuhan dengan benar, Tuhan akan segera bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, maka akan ada mukjizat jadi bagi kita. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ia tidak menjawab dengan benar. Orang ini tidak memberikan jawaban yang benar, sehingga tidak ada respon dari Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Jawaban orang itu kepada Tuhan adalah doa orang itu kepada Tuhan. Jawaban yang diberikan orang itu di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan adalah doa kita, adalah doa orang itu kepada Tuhan. Jawaban kita atas pertanyaan Tuhan, jawaban kita atas pertanyaan firman Tuhan ini adalah doa kita di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita salah berdoa. Jangan sampai kita salah menjawab Tuhan. Karena kita melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak meladeni apa yang dikatakan orang itu. Nah saudara, puji Tuhan, masih ada kesempatan kedua bagi orang ini. Tetapi saya berdoa saudara tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang hebat itu. Biarlah saudara tetap memberikan jawaban dari hati yang berkenan kepada Tuhan, sehingga mukjizat Tuhan bisa menjadi milik saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kali kedua firman Tuhan datang kepadanya, dia langsung bertindak. Kita perlu mendengar dengan baik firman Tuhan agar kita bisa menindakkannya dengan benar. Ketika ia dengar, ia percaya, ia bertindak, maka sesungguhnya
yang terjadi dalam hidupnya adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sudah lama ditunggunya. Apa yang tadinya tidak mungkin baginya, sekarang diterimanya di dalam kehidupannya. Penerobosan sudah terjadi, sesuatu yang baru dinyatakan di dalam hidupnya. Mukjizat terjadi, kerinduan hatinya dikabulkan dan perjuangannya dimenangkan. Tujuan Tuhan dinyatakan dan kehidupannya diubahkan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdoa, dengarkanlah firman Tuhan ini dengan seksama dan lakukanlah, sehingga apa yang terjadi, ada mukjizat besar di dalam kehidupan kita. Ada breakthrough, ada penerobosan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tadinya dikatakan tidak mungkin terjadi, itulah yang akan kita nikmati. Itulah yang dijadikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak berputar-putar lagi dalam situasi dan keadaan kita. Kita tidak memiliki kehidupan yang sama terus-menerus. Tetapi saya berdoa ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita semuanya melakukan firman, ada jalan-jalan yang dibukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, dalam nama Yesus ada jalan damai sejahtera bagi saudara. Ada jalan rekonsiliasi bagi saudara. Ada jalan pemulihan bagi saudara. Ada jalan pergandaan bagi saudara. Ada jalan berkat bagi saudara. Terimalah, terimalah dan terimalah di dalam nama Yesus. Yang menerimanya kita sepakat berkata, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mukjizat Tuhan masih tersedia sampai saat ini. Mukjizat Tuhan akan membawa saudara melewati batas-batas kemampuan saudara. Saudara mungkin mempunyai batas kemampuan yang tinggi, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Saudara mungkin mempunyai batas kemampuan yang rendah, Tuhan mau mengangkat batas kemampuan saudara lebih lagi. Tuhan kita mau memperbesar wilayah saudara. Tuhan kita mau memperluas patok-patok tenda saudara. Itu sebabnya mari percaya kepada Tuhan. Mari minta Tuhan untuk menolong kita. Mari minta Tuhan untuk melakukan mukjizatnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mukjizat Tuhan masih tersedia. Itu artinya perluasan hidup kita masih tersedia. Itu artinya tingkatan yang lebih tinggi bagi kita masih tersedia. Itu artinya hal-hal yang disediakan Tuhan bagi kita belum dibatalkan Tuhan. Jika kita belum menerimanya, sadari masih tersedia, masih dapat diterima. Dan Tuhan kita itu adalah pelaku mukjizat. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia adalah Tuhan yang mampu lebih daripada sekedar mampu. Alkitab berkata dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia bukan hanya Tuhan yang mampu, ia juga adalah Tuhan yang mau. Ada orang yang mampu tetapi dia tidak mau menolong kita. Ada orang yang mau, ada pribadi yang mau menolong kita, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menolong kita. Tuhan kita berbeda. Dia adalah Tuhan yang mampu dan dia adalah Tuhan yang mau. Kepadanya lah kita berharap. Kepadanya lah kita berlari dan beroleh selamat. Kepadanya kita berharap dan tidak pernah dikecewakan. Saya berdoa hari ini semua saudara yang beriman kepada Tuhan tidak dikecewakan Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tadinya dikatakan mustahil, mukjizat Tuhan sedang datang kepada saudara. Pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan kepada saudara. Di dalam nama Yesus, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang mau. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mampu dan Tuhan yang mau. Haleluya. Dan itu sebabnya saudara, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan setiap hari kita diperbaharui. Dan Alkitab juga berkata, Yesus datang. Yesus sendiri mengatakannya, aku datang supaya domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mampu memberikan hidup yang berkelimpahan pada saudara, dan Yesus mau memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat beberapa hal di sini dengan sangat cepat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan saudara, begitu banyak orang di kolam Bethesda ini. Tuhan Yesus
dengan kuasanya hanya datang dan menyembuhkan satu orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Saudara, ini adalah satu privilege, satu kehormatan besar. Saya berdoa di antara banyak orang di dunia ini, Tuhan Yesus datang padamu. Oh haleluya. Di antara begitu banyak orang di kota Medan ini, Tuhan Yesus datang kepadamu. Di antara begitu banyak orang yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus datanglah pada saya. Saya mau buka hati saya, buka hati saudara. Tuhan Yesus mau datang. Ini adalah satu kehormatan yang luar biasa, satu berkat yang dahsyat. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Dia datang dan Dia mencari iman. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus, bahwa kuasanya yang besar itu hanya bisa menyembuhkan satu orang. Kenapa? Karena orang itu, satu orang itu yang ada di depannya menaruhkan imannya kepada firman Yesus, sedang lainnya menaruhkan imannya kepada apa yang ada di depannya. Kapan itu kolam bergerak? Orang ini tadinya mempunyai iman yang sama dengan mereka, tetapi ketika firman datang kepadanya, maka dia menaruhkan imannya kepada firman Kristus. Perlu sungguh-sungguh mengalihkan pandangan kita kepada firman. Kita perlu mendengarkan firman. Dari sekian banyak orang di kolam Bethesda, Tuhan datang pada orang ini karena Dia tahu ketika dikatakan firman, bangun, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang ini akan melakukannya. Adakah saudara juga orang demikian? Lukas 18 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus mencari iman di bumi ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, Dia berkata Dia datang, Dia akan segera membenarkan, Dia akan segera membela, Dia akan segera menyembuhkan. Tetapi ketika Ia datang, adakah Ia mendapati iman? Nah saudara kasih, dalam nama Yesus, Yesus tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada iman. Tuhan Yesus membawakan pengertian ini supaya kita beriman kepadanya, beriman kepadanya, beriman kepadanya. Apapun yang jadi, beriman. Apapun yang ditujukan setan di depan matamu, beriman. Firman Tuhan memperbaiki iman kita. Firman Tuhan membangunkan iman kita. Firman Tuhan memperbaiki keyakinan kita. Karena dengan keyakinan inilah kita beroleh hidup. Dengan iman inilah kita hidup. Alkitab berkata orang benar akan hidup karena iman. Orang benar bukan hidup karena ada pertolongan orang lain, karena ada deposito di bank. Orang benar hidup karena iman kepada Tuhan. Setiap kali kita beriman, ada sesuatu pekerjaan Tuhan. Setiap kali kita beriman, ada jalan Tuhan untuk memberkati kita. Setiap kali kita beriman, ada jalan mukjizat Tuhan. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu sebab Yesus berkata, apa katamu jika aku dapat? Kalau kau beriman, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam arti kata, aku dapat melakukan segala sesuatu asal kau beriman. Firman yang sama juga disampaikan pada saudara. Kita sudah terlalu lama melihat kepada COVID ini, terlalu melihat pada halangan, terlalu melihat pada PPKM, terlalu melihat pada pembatasan, terlalu banyak melihat pada kegagalan, sehingga kita butuh firman yang membangkitkan kembali keyakinan kita. Bisa keluar dari permasalahan, bisa bangun bangkit kembali, bisa memiliki hidup yang diobatkan, bisa diberkati kembali. Ya, engkau bisa. Ini firman kepadamu. Biarlah firman ini membangkitkan kembali semangatmu. Yang paling penting, firman ini membangkitkan imanmu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara mendengar firman, ketika saudara beriman, maka di dalam nama Yesus segera sesudah itu sesuatu jadi dalam hidup saudara. Saya berdoa malam ini saudara buka kembali firman, dan saudara lihat kembali, dan saudara lihat apa yang dikatakan Tuhan dengan mata rohani saudara. Saudara kemudian dibangunkan kembali iman saudara. Dan saya berdoa, bahkan sebelum minggu ini berakhir, ini sudah akhir minggu, tapi sebelum minggu ini berakhir, saya berdoa kiranya Tuhan sudah melakukan mukjizatnya bagi saudara. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi, Dia Tuhan yang mampu dan Dia Tuhan yang mau. Dia bekerja melalui iman yang diucapkannya, melalui iman yang dibangun melalui firman yang diucapkannya. Dia bekerja melalui iman yang dibangun oleh firman yang diucapkannya.
Hari ini ada banyak firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Adalah pilihan bagi saudara untuk percaya atau tidak. Lukas 18 ayat 8 berkata bahwa Anak Manusia akan segera datang. Tuhan mau segera datang padamu. Tetapi adakah ia mendapati iman? Saya berdoa Tuhan mendapati iman di hati saudara. Tuhan mendapati iman di hati saya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi firman Tuhan bagi kita. Miliki iman oleh karena firman. Saudara, sudah terlalu lama kita melihat pada dunia ini. Ini saatnya untuk bangun bangkit. Ini saatnya, sekaranglah saatnya untuk berdiri tegak. Sekaranglah saatnya untuk mengangkat tilam kita. Selama ini tilam mengangkat kita, sekarang ini kita mengangkat tilam kita. Tidak bergantung lagi kepada situasi keadaan. Kita yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan situasi dan keadaan. Kita tidak bergantung lagi kepada perasaan kita, takut, senang, tidak. Tetapi kitalah yang mengontrol perasaan kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari punyai iman akan firman Tuhan. Tuhan sedang menantang gerejanya pada saat ini. Mari kita semuanya bangun, bangkit. Kita semuanya jawab tantangan Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara diberkati. Dan minggu depan kita pasti akan lebih diberkati lagi. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari itu bangkit berdiri.